Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube aku, Dervan. Di video sebelumnya, aku udah bahas ke kalian nih, apa aja sih hal-hal yang harus dilakukan sebelum jadi penulis. Dan di video kali ini, aku mau bahas ke kalian gimana sih caranya untuk mulai menulis dan membuat cerita novel bagi pemula yang anti ribet. So, simak videonya sampai habis ya. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Untuk membuat sebuah cerita novel, yang pertama harus dilakukan adalah 1. Membuat premis. Apa sih premis itu? Premis adalah sebuah garis besar cerita. Biasanya premis terdiri dari 2 kalimat atau lebih, tidak sampai 1 paragraf. Adapun rumus premis sendiri adalah tokoh, tujuan si tokoh, hambatan si tokoh, dan resolusi tahap akhir. Biasanya diisi dengan penyelesaian dari suatu masalah. Setelah usai membuat premis, langkah selanjutnya adalah pembuatan outline. Apa sih outline itu? Outline adalah kerangka sebuah cerita. Sebelum membuat cerita, kalian diharuskan dulu untuk membuat outline agar cerita kalian tidak stuck di jalan atau tidak melebar kemana-mana. Nah, outline sendiri biasanya terdiri dari 1. Tema. Pikirkanlah tema yang ingin kamu buat di dalam sebuah cerita. Apakah tema ceritamu tentang keluarga, percintaan, maupun sahabat? Yang kedua, genre. Tentukan genre cerita apa yang ingin kamu tulis. Jika kamu ingin membuat sebuah cerita anak remaja, artinya genre kamu adalah teen fiction. Tapi jika kamu ingin membuat cerita tentang Islami, maka genre kamu adalah spiritual. Dan jika kamu ingin membuat sebuah cerita psikopat, maka genre cerita kamu adalah thriller. Yang ketiga, rating. Pilihlah dulu target pembaca kamu dengan menentukan rating. Jika pembaca kamu kalangan dewasa, maka rating cerita kamu 15+ ke atas. Tapi, jika untuk anak-anak, maka 15+ ke bawah. Rating juga biasanya ditentukan dari genre cerita yang kita buat. Misal, genre kita pembunuhan, sudah pasti rating cerita kita di atas 15+. Begitu pula jika cerita kita genre romance atau cerita dewasa, maka rating cerita kita 20+ ke atas. Jadi, buatlah rating sesuai dengan genre cerita kamu ya. Yang keempat, tokoh cerita dan wataknya. Pikirkanlah tentang si protagonis, antagonis, dan pemeran pendukung. Jangan lupa juga untuk memikirkan karakter dari para tokoh tersebut. Kelima, alur atau plot. Pikirkanlah alur cerita kalian seperti apa dari awal cerita sampai ending. Bagaimana awal si tokoh utama ini muncul ke cerita, bagaimana si tokoh utama ini memulai sebuah konflik, dan bagaimana si tokoh utama ini berhasil menyelesaikan semua konflik yang ada. Semuanya harus dipikirkan dari awal sampai akhir ya. Yang keenam, konflik dan penyelesaian. Berikanlah ceritamu beberapa konflik agar terasa lebih hidup. Jangan lupa juga untuk memikirkan cara penyelesaian dari setiap konflik tersebut, agar tidak ada plot hole atau alur yang kelewat. Pikirkan juga tentang klimaks, puncak konflik, agar si pembaca merasa greget dan tertarik dengan cerita kamu, hingga terhanyut lebih dalam ke cerita kamu. Selipkan juga beberapa plot twist atau alur kejutan, agar pembaca merasa berkesan dan membaca cerita kamu sampai akhir. Dan yang terakhir adalah ending. Tentukanlah ending apa yang ingin kamu buat di dalam cerita kamu. Apakah ending dari cerita kamu ini happy ataupun sad? Nah, jika kamu sudah berhasil membuat outline dan sudah tahu alur atau jalan cerita kamu ini seperti apa, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan cover atau sampul cerita. Cover inilah yang akan membuat tampilan cerita kamu menjadi cantik dan juga menarik. Usahakan membuat cover yang sesuai dengan isi cerita kamu ya. Kamu juga bisa membuat covernya di aplikasi edit seperti Canva ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir adalah mulai menulis. Mulailah membuat sebuah cerita di platform menulis. Jangan lupa juga untuk memperkenalkan cerita kamu ke banyak orang ya. Ada beberapa platform menulis yang bisa kamu gunakan. Biasanya penulis di luar sana banyak yang terjun di platform Wattpad. Kamu pun bisa memulainya lewat dari sana ya. Itulah langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum membuat cerita novel. Terima kasih sudah menyimak dan menonton videonya sampai habis ya. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.